Pemirsa, seorang siswa SMK di Kota Semarang meninggal dunia dengan luka tembak usai terlibat aksi tawuran. Luka tembak itu berasal dari senjata anggota polisi yang berupaya membubarkan aksi tawuran dua kelompok. Informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore yang juga menjadi penutup jumpa kita. Saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Televisi Palembang itu. Sampai jumpa. Habis kerja melakukan penyidikan di kantor, dalam perjalanan pulang ke rumah melintas jalan depan perumahan Paramount itu kemudian melihat GRO yang masih berusia 17 tahun, siswa SMK Negeri 4 Semarang, tewas dengan luka tembak di tubuhnya usai terlibat aksi tawuran. Korban terkena tembakan dari senjata anggota polisi yang tengah berupaya membubarkan aksi tawuran dua kelompok. Penembakan ini pun dibenarkan oleh Kapolrestabes Semarang. Kapolrestabes menjelaskan saat itu anggotanya tengah melintas di daerah Gayam Sari seusai pulang dinas. Anggota itu kemudian bertemu dengan dua kelompok yang saling serang alias tawuran. Ia pun berupaya untuk melerai dengan cara melepaskan tembakan peringatan. Namun rupanya hal itu kian memicu amarah kedua kelompok yang kemudian menyerang anggota tersebut. habis kerja melakukan penyidikan di kantor, dalam perjalanan pulang ke rumah melintas jalan depan perumahan Paramount itu kemudian melihat yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit, ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Karyadi. Makanya sampai malam, kemudian sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Diketahui anggota polisi yang melakukan penembakan yakni anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Meski begitu, Kapolrestabes menyebut bahwa pihaknya tetap melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya yang melepaskan tembakan. Penyelidikan juga dilakukan terhadap peristiwa tawuran tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang pun menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar gangster yang diduga menjadi penyebab penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap seorang siswa SMK. Prarekonstruksi kali ini difokuskan pada peristiwa awal sebelum terjadinya penembakan yang berada di Jalan Candi Penataran Raya, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam prarekonstruksi kali ini, polisi menghadirkan 4 orang tersangka tawuran yang diduga merupakan anggota gangster. Petugas kepolisian pun mengurai kejadian yakni mulai dari aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, prarekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus yang menewaskan korban berinisial DRO usia 17 tahun yang diakibatkan karena luka tembak. Dari Polrestabes Semarang melaksanakan giat prarekonstruksi, di mana kemarin kita telah menangkap pelaku kreak dan para pelaku kreak itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita untuk memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan seperti apa, kita melaksanakan prarekonstruksi. Ini sebagai tahap awal untuk memperkaya pemahaman para penyidik terhadap kejadian yang terjadi, sehingga apa yang terjadi di lapangan itu betul-betul fakta, tidak ada yang ditutupi dan transparan. Ada berapa adegan dan yang dijalani? Kurang lebih ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan maksudnya berkumpul mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar, dan itu prarekonstruksi untuk pemahaman penyidik dan juga untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan nantinya.
Selain prarekonstruksi, Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau penggalian kembali makam siswa SMK Negeri 4 Semarang yang tewas akibat ditembak oleh oknum anggota Polrestabes Semarang. Langkah ekshumasi ini dilakukan untuk memperjelas penyebab kematian GRO, siswa SMKN 4 yang disebut-sebut mengikuti tawuran. Ekshumasi akan dilakukan oleh Bitdokes Polda Jawa Tengah. Ekshumasi dilakukan di TPU Bangunrejo, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Pembongkaran makam yang berlangsung sekitar 1 jam itu diawali dengan pembacaan doa agar proses ekshumasi berjalan lancar sekaligus memudahkan petugas DVI Polda Jawa Tengah dalam mendapatkan materi pemeriksaan yang diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Lokasi ekshumasi tertutup kain terpal warna biru dan hijau tua. Area terluar dipasangi garis polisi. Warga sekitar pun terlihat tampak ramai untuk menyaksikan proses pembongkaran makam tersebut. Ya, prosesnya berjalan dengan lancar. Kalau dibongkaran itu kagum nopo tambah. Ada apa sekarang itu memang mereka meninggal ini menapa. Jadi barang buktinya apa ditembak itu ya? Kalau ditembak saya belum tahu karena saya belum tahu. Baru mau diperiksa ini baru tahu saya karena kan saya di sini. Nah, yang tahu kan ya di Semarang. Dari hasil penyelidikan Polda Jawa Tengah pun resmi menetapkan Aibda R sebagai tersangka atas tewasnya GRO, siswa SMKN 4 Semarang. Aibda R langsung dijebloskan ke sel tahanan Polda Jawa Tengah. Aibda R, anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang diduga melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang. Pelaku pun akhirnya dijebloskan ke sel tahanan Polda Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan tim Paminal Propam Polda Jawa Tengah, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatannya berakibat hilangnya nyawa orang lain. Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan sesuai yang telah dilaporkan oleh keluarga korban lewat laporan polisi resmi. Polisi mengejar pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ke Kalimantan Timur. Pelaku merupakan pembunuh seorang wanita yang dilakukan di jalur Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan. Saat itu korban dijemput oleh pelaku bernama Andi Gugun atau yang akrab disapa Akmal yang merupakan sopir travel. Saat itu korban berinisial JS duduk di depan dan tertidur. Lalu muncullah pikiran bejat pelaku untuk memperkosa korban. Demi memuluskan niatnya, pelaku mengiming-imingi korban imbalan sebesar Rp200.000. Namun korban menolak dengan tegas ajakan dan bujuk rayu pelaku itu. Saat dini hari dan jalanan sepi, pelaku menepikan kendaraannya di daerah Gunung Kayulangi, Mangkutana, Luwu Timur dengan alasan hendak buang air kecil. Usut punya usut, hal itu ternyata hanya akal-akalan pelaku sebab ia langsung mencekik leher serta menutup mulut korban hingga lemah dan tak berdaya. Setelah memperkosa korban, pelaku kembali ke kursi supir. Sementara korban yang setengah tersadar mengancam akan melaporkan pelaku kepada polisi. Ancaman itu membuat pelaku takut dan kemudian mencekik korban hingga meninggal dunia. Pelaku pun mengambil perhiasan korban dan kemudian membuang jasad korban ke jurang sedalam 12 meter. Terus gimana? Di situ juga? Bagaimana caramu itu? Maksudnya masih hidup kok perkosa? Masih hidup atau sudah meninggal? Hah? Masih hidup. Bagaimana cara membunuh itu? Kau bunuh bagaimana? Sudah saya pukul 2 kali ini, baru Jatuh. Polisi pun turut mengamankan barang bukti berupa handphone milik korban yang telah digadai oleh pelaku di Kota Balikpapan.
Kemudian 1 unit mobil angkutan, tas dan pakaian korban, serta karung beras yang bertuliskan Cika yang dibawa oleh korban dari kampung halaman. Pelaku pun dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.